Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Kembali lagi di program Gen Z Memilih bersama saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta. Saya berharap kalian tetap healthy dan happy ya, karena agak-agaknya kalau mengikuti apa yang terjadi hari-hari ini itu adalah doa kita bersama. Kalau kalian mengikuti promo kami di media sosial, maka Gen Z Memilih pada hari ini akan membahas mengenai satu pasangan yang udah lama pacaran dalam tanda kutip gitu ya, tapi kemudian malah tidak berakhir atau berujung di pelaminan atau resmi mendeklarasikan menjadi pasangan capres dan cawapres. Jadi kali ini kita akan ngobrolin mengenai prahara antara Anies Baswedan, Nasdem dan juga Partai Demokrat. Temanya adalah usai ditelikung oleh Caimin, Demokrat mau move on kemana. Dan saya juga mau ngingetin kalian bahwa Gen Z Memilih ini adalah program signature by IDN Times yang kami desain secara khusus untuk edukasi bagi kalian pemilih pemula dan pemilih muda, karena berdasarkan data statistik yang dirilis oleh KPU pada pemilu 2024 mayoritas suaranya berasal dari kaum pemilih muda. Jadi pastikan kalian stay tune terus di program Gen Z Memilih yang akan tayang di IDN Times setiap hari Rabu di semua platform media sosial kami. Oke, untuk ngobrolin hal itu, isu tadi itu soal perceraian antara Anies dan juga Mas AHY, di studio IDN Times sudah kehadiran harusnya 2 tamu, tapi tamu satu lagi agak telat, dia akan menyusul belakangan. Saya akan kenalkan dulu tamu satunya lagi, yaitu peneliti indikator politik Indonesia, ada Mas Bawono Kumoro. Halo, selamat pagi Mas. Halo Mbak Santi, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Masih waras nggak ngikutin perkembangan politik yang sekarang? Alhamdulillah masih waras. Oke. Karena dinamikanya makin nggak ketebak nih ya, dan nggak terprediksi sama sekali gitu bahwa ternyata yang terjadi kok malah yang tidak seperti diprediksikan di awal oleh publik gitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kalian untuk berpartisipasi di program Gen Z Memilih. Silakan klik di genzmemilih.idntimes.com. Tinggalkan pertanyaan kalian mengenai pemilu atau isu terkait pemilu 2024. Nanti redaksi akan menjawabnya, dan bagi pemenang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai di setiap akhir bulannya. Gitu. Oke, karena satunya lagi nih tamu saya tuh harusnya Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Dia akan nyusul belakangan di saat nanti sudah tiba di kantor. Oke, sebelum saya memulai, Mas Bawono, saya pengen nampilin dulu nih foto. Ini mengenang memori yang lalu. Nah, itu dia. Jadi buat kalian yang tampil di layar kalian itu adalah momen kebersamaan antara Mas Anies dan Mas AHY, dan juga momen kebersamaan Caimin sebelum masing-masing itu check out dari koalisinya masing-masing gitu. Kalau kita lihat gitu ya, yang di posisi sebelah kiri from this-nya itu yang bagian atas itu adalah momen ketika Mas AHY ini nganterin Mas Anies tuh melepas untuk beribadah haji. Iya, waktu itu di Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu janjinya setelah kembali dari ibadah haji akan mengumumkan siapa sosok bakal cawapres yang dia pilih gitu. Tapi toh sampai sekarang kan juga nggak diumumkan, malah
di bagian to this-nya, fast forward gitu ya, di tanggal 2 September, yang dipilih justru berbeda dari yang sisi sebelah kiri gitu, malah dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ini adalah deklarasi mereka berdua di Hotel Yamato Surabaya pada akhir pekan lalu. Lalu di bawahnya itu adalah foto Caimin yang dipeluk begitu oleh Prabowo dan juga Erlangga Hartarto ketika momen HUT PAN ya. Ini adalah HUT ke-25 PAN di Hotel Sultan, di mana katanya waktu itu ya Mas Bawono, Muhaimin ini terkejut ketika diganti begitu nama koalisinya dari yang Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju gitu. Jadi kenapa dipeluk? Karena teman-teman satu koalisinya itu mendapatkan sinyal gitu ya bahwa sebentar lagi kayaknya Caimin ini bakal pergi dari koalisi gitu. Dan terbukti di tanggal 2 September justru Caimin duduk bersama dengan Ketua Umum Nasdem dan juga bakal capres dari Nasdem yaitu Mas Anies Baswedan gitu. Jadi ini benar-benar plot twist yang publik tidak mengira gitu ya bahwa itu akan terjadi justru menjelang pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Mungkin saja bisa berubah ya Mas Bawono ya mendekati momen bulan Oktober itu ya. Selama janur kuning belum lengkung. Oke. Apalagi tuh Caimin kan saat ini roman-romannya lagi berurusan dengan perkara hukum yang lama tuh ya. Oke, nah karena Herzaki belum datang, saya mau langsung nanya aja dulu ke Mas Bawono nih. Jadi kalau Mas Bawono melihat mengapa pada akhirnya Nasdem ini atau Surya Paloh justru menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapresnya untuk Anies, karena toh dilihat dari elektabilitas Caimin gitu ya, justru Caimin ini tidak lebih baik gitu elektabilitasnya dibandingkan AHY. Kalau analisa dari indikator seperti apa? Iya. Memang pekerjaan rumah terbesar bagi Pak Anies ya dan koalisinya ketika itu Partai Nasdem, PKS dan Demokrat adalah menutup celah kekurangan elektoral Pak Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena dalam berbagai survei termasuk survei dari indikator yang kami rilis terlihat sangat jelas bahwa di Jawa Timur dan Jawa Tengah Pak Anies sangat jauh tertinggal dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto gitu ya. Nah itu juga yang kemudian berkontribusi pada kurang kompetitifnya elektoral Pak Anies di level nasional. Jadi maaf saya potong, jadi artinya elektabilitasnya Pak Anies makin tertinggal jauh tuh bukan semata-mata seperti klaim Demokrat bahwa belum diumumkan cawapresnya? Ya, lebih kepada memang suara beliau, suara Pak Anies Baswedan itu masih sangat kurang di dua daerah tadi gitu ya, di dua provinsi tadi. Tentu ada banyak penjelasan lain juga, misalnya dari segi dukungan pemilih, Pak Anies ini kan modal awal pemilihnya adalah pemilih Pak Prabowo Subianto di 2019 yang kecewa karena Pak Prabowo kemudian bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Gitu ya. Nah, itu pemilihnya Pak Anies dan seiring berjalannya waktu itu tidak kunjung meluas pasar pemilihnya dari Pak Anies. Sementara Pak Prabowo pasar pemilihnya itu meluas selain dari strong voter beliau di 2019 yang masih loyal untuk memilih beliau, juga beliau perlahan-lahan dapat mengambil ceruk pemilih dari pemilih Pak Jokowi di 2019. Sementara Pak Ganjar tentu saja sebagian besar pemilihnya berasal dari pemilih Pak Jokowi di 2019. Dan saya mau nampilkan dulu nih grafis perbandingan elektabilitasnya. Boleh tolong tampilkan teman-teman? Elektabilitas, nah ini dia beberapa individu. Kami memilihnya ada perbandingan elektabilitas Mas Anies, Caimin, AHY, dan Mas Ganjar. Kenapa kita tampilkan Mas Ganjar? Karena isunya di antara dua bakal capres itu, Demokrat lebih condong untuk merapat ke kubu Banteng ketimbang kubunya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau dilihat jelas nih ya Mas Bawono, memang elektabilitasnya Caimin ini kalau dilihat dari 3 surveyor yang berbeda kan terlihat ya tidak lebih kompetitif dibandingkan AHY gitu. Walaupun juga tadi seperti kata Mas Bawono ingin menutupi celah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Memang basisnya PKB itu bisa melengkapi kekurangan di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu ketimbang kalau Demokrat. Iya, memang PKB ini kan partai politik yang satu-satunya partai politik yang mampu bersaing dengan PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jadi selama beberapa kali pemilu sejak 2009 sampai ke pemilu terakhir 2019
yang mampu menyaingi PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah PKB. Nah, karena itu juga PKB dari institusi kepartaian terlihat menarik untuk capres manapun agar untuk mengajak PKB bersama dalam satu gerbong koalisi. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah menjadikan Ketua Umum PKB Caimin sebagai cawapres itu kemudian dapat menyelesaikan masalah tadi, elektabilitas celah kekurangan elektoral dari Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena kalau melihat data-data survei, semua lembaga survei ya, termasuk indikator, merekam elektabilitas Caimin tidak pernah beranjak dari posisi 1%, 2% gitu ya, baik dalam simulasi sebagai capres maupun cawapres. Nah, itu yang menjadi kemudian pertanyaan besar ke depan dan perlu diuji ke depan, apakah dengan menggandeng Caimin dengan elektabilitas di angka tersebut, meskipun memiliki gerbong partai yang besar, yang solid di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan juga nantinya di tingkat nasional. Nah, itu akan perlu diuji ke depan seiring perjalanan waktu nanti. Mungkin nanti sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, kemudian masa kampanye dan sebagainya. Oke, tapi kan harusnya Pak Surya Paloh tuh bisa melihat apa yang terjadi di kubu waktu pas KKIR ya, di mana ketika Gerindra masih bersama PKB saja, toh tidak dideklarasikan langsung gitu oleh Pak Prabowo sebagai cawapres, karena kalau dasarnya dibilang ingin melengkapi kekurangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, toh harusnya langsung saja diambil oleh Prabowo untuk dideklarasikan langsung, tapi kan tetap digantung tuh selama setahun. Apakah itu juga jadi salah satu jawabannya, Mas Bawono? Ya, itu memang menjadi misteri tersendiri ya, kenapa misalnya Nasdem, Pak Surya Paloh dan Pak Anies gitu ya, dengan cepat memutuskan untuk melamar Caimin gitu ya. Sementara Caimin selama 1 tahun bersama Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tadi seperti Mbak Santi sampaikan, itu juga tidak kunjung ditetapkan sebagai cawapres bagi Pak Prabowo Subianto. Nah, itu yang menjadi misteri kemudian. Apakah karena bisa jadi dengan menggandeng PKB, maka kepastian perahu untuk berlayar gitu ya, posisi tawar dari Partai Nasdem terhadap misalnya PKS dan Demokrat itu menjadi lebih tinggi. Gitu. Karena dengan Nasdem dengan PKB saja itu sudah cukup memenuhi ambang batas parlemen, presidensial threshold, memenuhi ambang batas untuk mencalonkan presiden gitu ya. Nah, jadi posisi PKS dan Demokrat dalam hal ini memang menjadi lebih kecil bargaining positionnya gitu ya. Artinya kami berdua pun gitu ya, Nasdem dan PKB sudah cukup untuk mendaftarkan pasangan ini ke KPU. Partai Demokrat, PKS mau ikut silahkan, kalau tidak mau ikut juga silahkan gitu. Artinya saya melihat di sini ada semacam kepentingan dari Partai Nasdem untuk menaikkan posisi tawar mereka sebagai, dan kita jangan lupa bahwa Partai Nasdem adalah pemilik saham terbesar dari Anies Baswedan kalau kita mau katakan demikian ya. Mengapa? Karena Partai Nasdem lah yang kali pertama berani mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres gitu. Bahkan ketika itu belum ada partai-partai lain mendeklarasikan capres mereka gitu ya. Ya, betul. Dan berani mengambil resiko itu ya. Jadi dari situ Partai Nasdem mungkin saja merasa bahwa kamilah pemilik saham terbesar dari pencalonan Anies Baswedan gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Bawono nih, karena kan Mas Anies itu sudah beberapa kali tampil di publik akhirnya ya setelah deklarasi kemarin dan menyatakan bahwa sebenarnya saya ini sudah memilih pasangan saya itu Mas AHY dan sudah saya ajukan sejak bulan Juni bahkan sebelum berangkat naik haji itu. Tapi ada deadlock dari pihak Nasdem yang mengatakan bahwa tar dulu deh deklarasinya, mungkin sambil nunggu opsi yang lain gitu di menit-menit terakhir aja. Sementara satunya lagi pengen nih dari Demokrat, udah buruan deh secepatnya aja supaya kita bisa langsung menyosialisasikan pasangan ini dan fokus untuk kampanye gitu. Ya. Artinya sebenarnya dari awal tuh Nasdem memang tidak menginginkan Mas AHY kan? Iya, ya memang di sini kan persoalannya pemilu legislatif dan pemilihan presiden itu kan dilakukan secara bersamaan. Jadi ada yang dinamakan efek ekor jas. Sangat dimengerti kalau misalnya teman-teman Partai Demokrat berharap ketua umum mereka Mas AHY dapat mendampingi Pak Anies ada di kertas suara pemilihan presiden
sehingga diharapkan pemilih mereka solid di 14 Februari 2024 nanti gitu ya. Dan itu yang tampaknya menjadi perhitungan tersendiri dari Partai Nasdem kalau misalnya menjadikan Mas AHY sebagai cawapres dari Pak Anies, itu akan dapat membesarkan secara tidak langsung Partai Demokrat efek ekor jas nanti di 14 Februari. Yaitu padahal suara atau perolehan suara Partai Nasdem dan Demokrat itu kan cukup tidak terlalu jauh kalau di 2019 kemarin gitu ya. Dan basis pemilihnya cenderung sama ya gitu. Oke, jadi tidak memberikan kelengkapan tadi itu ya. Oke. Ini ada tamu yang baru datang nih kelihatannya. Oke, ya maaf ya. Jadi kita mengapit nih ya. Iya, aku diapit oleh Demokrat dan pengamat politik, bukan Nasdem. Bukan Nasdem. Oh iya. Oke. Kayaknya seneng banget senyumnya. Abis lucu. Gimana Mas Mono? Sehat? Sehat, alhamdulillah Mas. Mau salaman enggak? Salaman lah. Salaman lah. Gitu. Kabar. Sohib kita nih soalnya. Oke. Akhirnya nyampe juga di sini ya. Ya, itulah dia nih. Oke. Jadi ini tapping untungnya, kalaupun live ya udahlah ya. Oh, jadi tadi bebas ngomong nih. Gue pikir tadi gue udah menjaga ini kan. Masih direkam gitu. Ya memang direkam dari tadi kan kita akan tampilkan. Oke, jadi kita sudah kedatangan tadi Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Sebenarnya pertanyaan pertama tadinya pengen gue tunjukin ke lo, Bang. Gimana tuh? Tapi lo malah datangnya terlambat. Oke, jadi tadi kita udah nunjukin foto nih, boleh kita tunjukin fotonya lagi yang tadi from this to this. Nah, jadi ini mengenang kembali, bukan satu lagi? Bukan. Pengen tahu juga coba. Oke, From this to ini this. adalah momen-momen indah sebelum akhirnya cerai dari Mas Anies. Ini sorry, aku tuh ngikutin waktu pas Mas AHY datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan mengantarkan Mas Anies untuk Pada saya nggak mau deket-deket. kok gitu? Mengantarkan Mas AHY untuk naik haji, dan kemudian waktu itu kan dijanjikan Bang Herzaki bahwa pulang naik haji ini akan diumumkan siapa cawapresnya, yaitu Mas AHY. Tapi kan kemudian yang terjadi adalah justru sebaliknya, yang dideklarasikan adalah Caimin sebagai pendampingnya Mas Anies. Sementara yang di bawahnya itu momen ketika Caimin dipeluk oleh Ketua Umum Koalisi Caimin waktu itu, KKIR yang kemudian berubah jadi Kim supaya nggak kabur kemana-mana, tapi akhirnya tetap kabur dan bergabung dengan Partai Nasdem. Yang pengen aku tanyain ke Bang Herzaki gini, apakah sekarang sepenuhnya sudah move on Mas AHY dan Partai Demokrat? Ya sudah pasti. Serius? Udah. Dari kapan mulai move on ya Bang? Ya udah lama. Kan baru kejadian apa lalu? Ya pokoknya sesegera mungkin lah kita. Jadi intinya gini, saya ingin menyampaikan bahwa bersyukur sekali kami ini punya ketua umum partai yang luar biasa, jiwanya besar sekali, ya hatinya luar biasa, dan juga seorang yang sangat-sangat satria gitu. Bagaimana di tengah situasi yang tidak mudah ini, ya bagaimana kalau kami tetap menyebutnya kita bisa bicara disakiti, kita bicara dizalimi, kita bicara dikhianati gitu. Tapi beliau tetap memberikan maaf gitu. Tetap memberikan maaf, satu. Yang kedua, beliau juga memberikan selamat. Nah, ini kan yang luar biasa ini gitu kan. Dan yang paling penting begini, Pak. Ini kan situasinya nih, kami ini bukan hanya disakiti gitu. Ya kan? Tetapi saat ini juga udah mulai ada upaya-upaya memfitnah gitu. Mencoba memutarbalikan fakta. Ya kan? Dan Contoh fitnahnya? Ya dibalut dengan kata-kata. Misalnya begini, misalnya sederhana sekali. Kami sudah mencoba berkomunikasi katanya. Ya kan? Di framing Di hari Rabu malam ada yang mencoba berkomunikasi ya? ngomong. Kenyataan kan Kamis sampai Jumat dia bicaranya, ya kan? Nah, sekarang begini aja nih. Mohon maaf ya, kita mesti jelas nih timeline-nya. Oke. Bagaimana kisahnya gitu ya. Orang udah punya kesepakatan. Ya kan, kesepakatan, kita punya piagam, kita komitmen setahun jalan bareng. Piagam memang nih baru Februari, piagam Februari, tetapi komitmen mendukung Mas Anies ini itu dari Oktober
ketika Mas Anies dideklarasikan, lalu Mas Anies datang ke kantor DPP. Kami sambut dengan luar biasa. Bukannya waktu itu Maret ya resmi mendeklarasikan dukungan untuk Mas Anies? 14 Februari. Oh, Kalau oke. tanda tangan piagam 14 Februari. Oh, oke. Kita bilang mendukung Anies itu 26 Januari. 14 Februari piagam, lalu Mas Anies datang. Itu tanggal 2 Maret, lalu ada rapat MTP di situ, dideklarasikan secara terbuka bersama MTP. Itu tambahan ini. Tapi yang saya ingin ceritakan begini nih. Ya. Tapi takut waktunya panjang ya, kependekannya. Iya, di summary. Fokusnya gini. Fokusnya adalah begini. Yang membuat luar biasa sakitnya ini adalah bagaimana ada pihak yang tidak punya komitmen gitu ya. Pertama, dia tidak jujur dengan melakukan, dia mengingkari kesepakatan yang sudah ada dengan melakukan pertemuan diam-diam dan kesepakatan dengan pihak lain. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya kan. Lalu kemudian alasannya adalah kita kan harus memperkuat. Memperkuat itu Anda bukan buat kesepakatan diam-diam berdua. Jelas kok kesepakatannya. Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Anies dan Muhaimin. Lalu apa gunanya kita sama ini bersama, ya kan? Lalu kemudian coba berlindung di balik piagam perubahan, katanya, lu kan Mas Anies boleh berkomunikasi. Iya, tapi Anda ngerti nggak bahasanya? Komunikasi, bukan menentukan. Ya tetap dong kembali ke kita, diskusi, duduk bareng bagaimana nih. Ada syarat kayak gini, mereka maunya ini. Ya ngobrol dong. Nah itu yang tidak terjadi gitu. Ini fait accompli secara sepihak. Nah inilah yang menjadi masalah. Satu, tidak mengingkari. Ini mengingkari. Yang satu. Yang kedua, tidak menghormati. Kalau tadi kita bicara tidak jujur, diam-diam di belakang ada hidden agenda. Nah yang kedua, tidak menghormati. Kita ini kan mitra koalisi gitu loh. Nah ini yang kemudian bagi kami kok segitunya gitu ya. Lalu berkelitnya begini nih, berkelitnya gitu kan. Bahwa kita ini kan dibilang Mas Anies kan harus maju. Terhadap situasi Mas Anies nggak bisa maju. Siapa yang bilang nggak bisa maju? Anda ada piagam ini. Anda menghormati piagam nggak? Kami ini menghormati betul, ikut betul. Lo Mas Anies kan bebas memilih cawapres. Iya bebas. Kami nggak pernah menekan Mas Anies. Yang meminta Mas Anies siapa? Ada surat 22 Januari. Ada bukan surat, maaf, 22 Januari. Mas Anies menyampaikan langsung. Ya kan, ada saksinya 4 orang. Menyampaikan langsung meminta Mas Ahy jadi cawapres. Iya. Oke. Kemudian 14 Juni di depan Pak SBY menyampaikan kembali. Ya kan? Lalu ada, pokoknya di antara itu banyak, Mbak. Ada beberapa kali. Nah, terakhir kita tahu ada surat cinta kan tanggal 25 Agustus. Lalu kemudian mohon maaf nih, bukannya menjawab esensi, benar nggak Mas? Bahwa surat itu Mas Anies tulis, lalu mengapa 5 hari kemudian Mas Anies berubah pikiran? Kenapa kemudian Mas malah hianat setelah 5 hari gitu kan? Tapi enggak, yang dijawabnya, saya bingung ya. Kenapa surat itu bisa keluar ya gitu. Aduh. Iya, dan kemudian kenapa suratnya didokumentasikan karena kesepakatannya katanya sebenarnya itu pengetahuan bersama aja gitu. Iya, jangan inilah. Kalau udah hianat jangan mau fitnah gitu. Ya sekarang esensinya apa? Anda memilih AHY kan? Kan begitu. Kenapa kemudian Anda hianat? Kan begitu, sederhananya gitu. Nah, kenapa jangan kemudian bolak-balik, ini kan harusnya internal. Kenapa? Anda malu ya ketahuan bohong. Ya, Anda malu ya ketahuan tidak jujur. Ya kan? Padahal selama ini Anda mencitrakan seorang yang sangat jujur dan gayanya bagaimana banget gitu. Dan kemudian mohon maaf ya, pendukungnya menyerang bahwa mohon maaf nih ya, yang dia nih antitesisnya. Iya katanya gitu, yang tidak pernah jujur, yang suka bohong gitu kan. Tapi ya kita kan jadi miris gitu. Nah ini yang bagi kami yang menjadi masalah besar. Padahal kalau duduk bareng enak kok ngobrol. Nah kemudian beralasan tidak bisa dihubungin Mas AHY. Kita lucu gitu ya. Tidak bisa dihubungin dan tidak diterima katanya oleh ya udahlah, mana screenshot dong. Dia nggak berani kan? Dia dengan berani pura-pura tanggal 8 ada deadlock. WA ke Pak Sudirman Said. Iya, betul. Iya kan? Saya tanya, emang ada komunikasi itu? Nggak ada, siapa yang deadlock? Ini kan masalah tanggal deklarasi. Bukan masalah mau pecah belah, enggak kok. Tim 8 bilang begitu, bukan deadlock bahwa silakan kalau mau jalan sendiri. Nggak ada tuh pembincangan Sudirman Said. Makanya tim 8 kami itu nggak mau tampil di publik. Mereka bilang, saya mau tampil di publik kalau sebelah saya ada Anies, sebelah saya ada Sudirman Said. Oh, jadi bisa langsung dikonfrontir. Ya silakan. Jangan Pak Anies ngomong apa di lain, Pak Sudirman Said ngomong apa di lain gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Maksudnya, mohon maaf nih, Mas Anies ini ya, pas lagi cinta-cintanya sama kita, sama Mas AHY, sehari bisa 3 kali nelpon. Untuk?
Ya nggak mas, gini mas. Sampai kemudian bawa-bawa guru spiritual saya bilang katanya ini. Terus kemudian ibunya bilang bahwa, aduh ini saya harus sama Mas AHY. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Ini belum lama loh telepon-teleponan ini. Lalu baru datang dari luar kota. Langsung, Mas AHY bisa ketemu nggak? Pengen datang ke rumah ngobrol sampai 3 jam, 4 jam. Kemarin begitu udah selingkuh, ya mau nikah sama yang lain. Jangankan Nelpon, datang, ngasih tahu. nelpon aja enggak gitu maksudnya. Jadi janganlah berbicara ada barrier komunikasi. Kami udah berupaya, niat nggak, dan bagaimana sedihnya kami, ya. Kami ini lagi rapat di Cikeas, bahas bagaimana meningkatkan elektabilitas Mas Anies. Nggak tahu kami dapat kabar hampir tengah malam, katanya Mas Anies, katanya Nasdem dan PKB sudah sepakat mengusung Itu hari Anies dan Senin Muhammad. ya? Enggak, Rabu. Oh, hari Rabu tanggal 30 itu? Iya. Oh. Dan kemudian dikonfirmasi, akhirnya sama tim 8 kami ketemulah dengan tim 8-nya Mas Anies, itu 31 dini hari. Oke. Mas, bener nggak begini-gini? Pokoknya disampaikan seperti itu gitu. Loh, kan mau apa nih? Apa yang terjadi? Terus kita nyari dong, oke, kita pengen ketemu Mas Anies. Langsung, kita pengen tanya langsung. Di mana beliau? Udah berangkat ke Surabaya? Di Kamis. Di Surabaya, ketemu dengan ibunya. Caimin. Oke. Ini kan gimana nih? Iya kan? Lu itu aja yang kami sebenarnya udahlah, mau kalau Anda ini selama ini berbohong kepada kami dari Januari sampai kemudian Agustus, Anda berbohong ternyata selama ini, atau kata anaknya Mas sekarang hanya PHP, ya udahlah gitu loh. Setidaknya Anda satria dikit lah. Ya, Jangan datang menyampaikan, Mas mohon maaf, saya ini bapak saya ternyata nggak setuju. Bapak saya yang itu tuh, ya kan. Jangan sebutkan ciri fisik ya, jangan gitu ya. Bapaknya tuh nggak setuju. Atau bapak saya sudah memaksa, membuat saya kawin paksa, langsung membawa calon lain dan bawa orang tuanya setuju nih bahwa oke, Mas Anies itu sama ini ya gitu. Kita udah sepakat nih, orang tua sama orang tua udah sepakat. Kan begitu. Jadi bagaimana nih Mas? Gimana pada saya sama Mas AHY? Kalau bicara kayak gitu, saya percaya. Saya percaya sekali. Mas AHY pasti bilang, oke kalau gitu situasinya, kita kan tetap punya semangat yang sama. Saya menghormati mantan, ya kan, sebagai mantan tadi. Artinya ada kemungkinan kalau dengan cara yang jadwal itu bisa jadi mungkin Demokrat tetap akan ada di koalisi. Oh iya dong. Karena Pak, bayangkan udah disakiti aja Mas AHY dengan kemarin bisa dengan besar hati berikan maaf dan memberikan selamat. Dan mohon maaf, bukan hanya kami loh, Pak. Salah satu anggota tim 8 dari PKS kan juga udah menyampaikan. Kalau masuknya nggak begini, katanya, mungkin nggak akan terjadi nih kegaduhan. Kalau intinya begitu aja, yang sikap satria ini dan yang kami sangat sayangkan. Tolonglah, kami ini udah disakiti. Jangan juga lah kemudian difitnah. Sudahlah, Anda kalau udah nikah dengan yang lain, jalan aja. Jangan buka poker face seakan-akan Anda paling benar gitu loh. Kemudian mencari pembenaran atas upaya selingkuh dan hianat yang Anda lakukan. Ya udah gitu loh. Kami move on nih, tapi gimana kami nggak ketemu, kami minta move on. Nggak tahu malamnya kemudian keluar podcast, dia bicara seakan-akan dia bener gitu loh. Ini kan, lah Anda nih mau perang ya gitu. Nah, mau move on tapi malah Seninnya mau dilaporkan ke polisi. Nah oke, itu satu, itu lagi. Tapi itu enggak lah. Kok itu sih bagi kami itu hanya kita udah tahu lah. Seakan-akan wise, nggak jadi melaporkan kan. Adalah itu hanya pencitraan aja gitu. Padahal kalau mau laporkan silakan, publik akan lihat bagaimana ceritanya yang nipu melaporkan yang ditipu gitu loh. Sorry Bang Mon, tapi saya nggak mau nih, takutnya ngomongnya terlalu kencang. Hanya saya ingin mengklarifikasi fakta. Kita udah move on, udah rapat terus, udah fokus juga ke depan seperti apa. Dan itu udah Mas AHY sudah memberikan selamat. Kami ini kan patokannya Mas AHY. Mas AHY bilang beri maaf, kita maafkan. Ucapkan selamat, kita ucapkan selamat. Tapi gitu. Ada sejumlah pihak yang menilai nih Bang Herzaki bahwa reaksinya Demokrat itu terlalu baper, terlalu berlebihan karena mengingat ya namanya juga politik gitu, terlalu dinamis dan cair gitu. Kapanpun tuh bisa berubah. Kalau respons Demokrat seperti apa Bang Herzaki? Ya, beginilah bedanya. Memang ini kan masalah jalan. Pilihan jalan. Demokrat ya bersama Mas AHY itu memilih jalan yang sangat menghormati ya dan menghargai namanya komitmen. Kemudian kita memiliki etika politik. Mungkin ada pihak-pihak yang peduli amat dengan komitmen. Peduli amat dengan etika politik, peduli amat dengan standar-standar moral atau prinsip-prinsip ya dalam berdemokrasi. Yang penting kepentingan saya dapat. Kan begitu. Ya silahkanlah kalau ada yang memilih jalan seperti itu. Tapi bagi kami mohon maaf gitu. Komitmen, etika politik, moralitas ini menjadi hal yang penting. Janganlah kemudian ini dijadikan barang murah. Janganlah seperti kata Mas AHY. Janganlah maaf itu dijadikan obat yang murah dalam pengingkaran suatu komitmen. Bayangkan nih, kan teman-teman tahu
Kami ketemu teman-teman Golkar, ketemu teman-teman PKB, bahkan datang kan, lalu PDIP. Pada saat mau ketemu, ini kami kasih tahu, ini ada seperti ini gimana? Oke, nggak apa-apa, ya lanjutkan. Selesai, kami kasih tahu lagi detail, isi pertemuannya kayak apa, tidak ada yang ditutupin. Tapi ternyata ada yang bertemu di belakang, diam-diam, hidden agenda, dan membuat kesepakatan sendiri. Nah ini sederhananya lah Mbak, mohon maaf, saya ya kayak kelihatannya belum move on banget nih kalau yang Bang Herzaki. lo gimana tadi? Saya mau move on, tapi kemudian setiap hari di medsos, hari-hari ini seakan-akan bahwa dia yang benar, seakan-akan bahwa ini hal yang biasa, dan dengan tertawa bahwa lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah ini kan, gila ya, maksudnya berdarah dingin banget sih gitu. Makanya saya sampaikan kepada tim saya, teman-teman saya yang selama ini juga support, dukung kami gitu. Ya Mbak, saya ini coba dicek lah, ya. Mau jejak digital dihapuskan nggak bisa, ya, nggak bisa dihapuskan gitu, bahwa bagaimana kami Demokrat bersungguh-sungguh terus membela Mas Anies. Ya, kalau kita dibilang baper tadi gitu, kita udah tinggal ke KUA, udah nyiapin semua, keluarga besar udah tahu dia nikah dengan yang lain, itu pun undangannya dikirim sama kurir. Ya, ini kan menyampaikan sendiri ini kan yang luar biasa gitu. Tapi ya udahlah. Ini kita kenapa saya mesti bicara ini? Karena ini kan ADN Times ini isinya anak muda. Ya. Saya tidak ingin anak muda itu terpapar hoax, ya kan? Janganlah kemudian ada yang pintar berkata-kata dan bernarasi, tapi tidak menggambarkan situasi sebenarnya gitu loh, ya. Ini. Sebelumnya saya mau nampilin dulu dong, tampilin suratnya teman-teman yang ditulis secara personal oleh Mas Anies. Nah ini nih yang disampaikan oleh Bang Herzaki tempo hari, dan ini tidak ada tanggalnya di situ tuh Bang, kata pihak Nasdem, jadi artinya tidak memiliki kekuatan hukum katanya. Dan kemudian kan diketahui 25 Agustus disaksikan dua orang. Siapa sih dua orangnya Bang yang menyaksikan ini? Ya kalau yang membuka itu silakan tim 8 dan yang menyaksikan lah. Ya. Bukan lo salah satunya? Ya nggak mungkin lah. Itu kan tim 8 yang punya kekuatan hukum kan tim 8 di situ. Ya. Tapi gini Bang, sederhana gini. Begitu surat ini muncul kan, ini kan ketahuan nih upaya-upaya mendelegitimasi surat. Malu dia ketahuan. Satu, dia bilang bahwa ini kan harusnya buat internal. Ya kan? Tidak perlu diabadikan. Iya, Anda merasa apa? Tidak etika ini, tidak beretika. Ya kan? Lalu Anda berkhianat dan berbohong itu beretika. Ya kan, dengan ini kan menunjukkan upaya mereka bilang bahwa nggak ada tuh, kan selalu begitu bicara, nggak ada permintaan Mas Anies, nggak ada ngeles-ngeles, ini ada suratnya loh. Tapi waktu pas momen Mas Anies membuat personal notes itu, kenapa tiba-tiba kan itu sebenarnya sudah ada di depan mata kan, tatap muka kan, kenapa perlu masih ada personal notes itu sih Bang Herzaki? Tanyakan kepada dua orang yang saksi itu. Yaitu? Tanyakanlah nanti kepada mereka. Ada tim 8 di situ. Saya gini lah Pak, saya mau buka nggak enak nih. Ya kan? Ini saya hanya dengar bisik-bisik, tapi saya nggak mau ini menjadikan suatu. Mereka bilang, ini kayaknya mau selingkuh. Mereka ini siapa? Ini mau selingkuh ini. Ya kan, ini mau selingkuh ini. Mesti pastikan hatinya, bener nggak nih masih mau. Jadi akhirnya Mas Anies untuk meyakinkan Mas AHY menulis itu secara personal. Iya, dia menulis, lalu kan misalnya bilang, nggak melakukan hukum, kata teman-teman sebelah yang selingkuh. Saya bilang, iya nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kan mereka juga selalu bicara, Mas Anies itu orang pintar, orang hebat. Si mantan ini orang pintar, orang hebat. Saya nggak mau banyak mention nanti, ya kan? Nah, orang pintar, orang hebat. Nggak mungkin dipaksa-paksa. Iya dong, buat surat bisa dipaksa nggak? Tapi kemudian kan di respons oleh Mas AHY, isi suratnya apa ya? Personal notes dari Mas AHY ke Mas Anies? Ya sama, serupa. Terima kasih atas kepercayaan, maka kita berjuang bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Ada suratnya, ada statementnya, tapi saya ini tidak bawa. Ada waktunya akan kita sampaikan. Nggak boleh dibuka di DN Times Bang. Nanti Anda gini lah. Karena itu juga digunakan sebagai narasi untuk kok nggak ada respons. Ada jawabannya. Mas AHY menjawabnya langsung. Dia nulis sendiri dan itu kita foto. Kenapa? Nah ini begini nih. Ini kalau saya di salah satu talk show nih, ada pengamat yang bilang begini. Bayangkan ya, surat Mas Anies buat, dijawab sama Mas AHY. Ini lagi-lagi jahatnya kan? Betapa jahatnya tadi. Anda sudah buat surat, lalu Anda bukannya mengakui benar nggak surat itu? Kan benar, Anda tidak bisa kan? Ngeles kan? Ya kan? Lalu kemudian nyerang. Kenapa ini dibuka? Ini kan pribadi. Ya kenapa ini dibuka? Ya Anda bohong kok. Makanya kami buka, biar publik tahu Anda itu bohong gitu, satu, ya kan? Yang kedua, ada yang bilang, mana nih jawaban Mas AHY? Loh, apa esensinya jawabannya Mas AHY? Oh, karena belum dijawab makanya wajar pecah. Loh enggak, Mas AHY udah jawab.
Kata-katanya luar biasa, tapi sayang catatannya di iPad saya nggak bawa. Kok saya tahu itu mau dibahas, saya bawa. Kenapa? Kita udah move on nih. Saya nggak bawa dokumen apapun. Bahkan kalau mau dicek medsos saya, udah saya hapusin semua itu, si mantan. Serius? Muka-muka si mantan itu. Surat dari Mas Anies ada di akun medsosnya Bang Herzal? Nggak ada, bukan di saya, yang lain. Oh, Yang lain. Itu kan kalau masalah surat ini ya kita tampilkan, karena kan bukti pengkhianatan dan kebohongan gitu loh. Nah, inilah yang kemudian, maksud kami, udahlah, Anda ini kan sudah khianat, sudah selingkuh, sudah bohong, ya udahlah, jangan fitnah kami gitu loh. Ya udah, Anda udah senang kok, udah punya pasangan baru, udah peluk-peluk aja terus, jalan-jalan bulan madu gitu loh ya. Nggak usah lagi bahas-bahas kami aja udah nggak bahas-bahas Anda. Ketemu kami dengan luar biasanya bilang secara satria, kita beri maaf, kita ucapkan selamat, kami move on. Ya udah nih, kader udah mulai nih tonnya. Malamnya dia buat podcast dengan kemudian bernarasi begini-begitu, lalu ada deadlock, tanggal 24 ada deadlock. Lalu saya serahkan kepada, ya udah Allah Subhanahu Wa Taala, iya kan, ikhlaskan, biarkan Allah berjalan. Ternyata ada pertolongan Allah datang. Astagfirullah saya bilang. Mohon maaf nih kalau saya. Astagfirullah, iya dong. Nggak itu kejadiannya. Anda berselingkuh, Anda punya kesepakatan dengan yang lain, lalu Anda datang kepada kami. Take it or leave it. Dan itu pun tadi, bukannya Anda ngomong langsung lewat kurir, lalu apa? Tega-teganya nggak? Andanya bukan ngomong ke orang tua kami dulu minimal gitu ya, atau ngomong ke kami langsung. Tetapi Anda malah mendatangi orang tua dari calon baru Anda di sana gitu loh. Karena kan yang punya kewenangan untuk menentukan berpasangan dengan siapa orang tuanya. Iya, yang sana kan? Iya, kalau nggak dapat restu yang sana batal berlayar jadi capres. Loh, kenapa batal? Karena pemegang saham utamanya ada di orang tuanya. Orang tuanya siapa maksudnya orang tuanya? Yang tadi tidak boleh disebutkan. Enggak boleh, udah kita sebut aja lah gini ya. Jadi sederhananya begini ya, Nasdem dan PKB buat kesepakatan, ya Anies Baswedan dan Muhaimin. Udah, berdua aja. Kan pengingkaran komitmen. Lalu yang kami pertanyakan tadi, ya kan? Anies menyetujuinya dengan gampang dalam hitungan menit. Ya kan? Nah, lalu kemudian apa nih? Bukannya datang ke Mas AHY atau katakanlah ke Pak SBY, mohon maaf ini gitu. Ya Pak SBY begini-gini, ya udah datang aja dengan satria. Tapi enggak 2 hari kemana? Surabaya kok langsung, malah sibuk dengan urusan. Nah itu yang kami, dan kemudian ini yang jadi apa? Yang bagi kami juga nggak pas itu kan. Jadi udahlah, susah juga saya bicara. Apa yang tidak pas itu apa maksudnya? Karena dari pihak sebelah Mas Anies mengatakan, kan Partai Demokrat mengatakan bahwa Mas Anies itu tidak lebih dari boneka atau petugas partai Nasdem. Dan itu dibantah oleh Mas Anies karena kalau saya petugas artinya saya diberikan opsi itu tidak masuk akal. Saya dipaksa untuk menyetujui itu, saya petugas partai. Tapi opsi yang disodorkan ke saya adalah opsi yang relevan dan masuk akal untuk memecah kebuntuan itu. Maka saya bukan petugas partai. Ya kebuntuan apa ya? Saya agak bingung. Kebutuhannya Dibuat-buat gini, dibuat-buat. Bagi saya dibuat-buat. Kenapa? Soalnya ada deadlock gini, tanggal 28 segala apa. Enggak, ini kan publik juga lucu gitu ya. Publik juga pinter kok. Ya kan? Wah katanya Demokrat maksa-maksa harus tanggal 3. Ya kan? Nasdem nggak mau terburu-buru, maunya last minute. Nggak, pertanyaan besarnya yang deklarasi tanggal 2 September siapa? Itu last minute, Bang. Nah, itu last minute. Ya kan? Dan bahkan di kemarin talk show juga ada tuh, pinter sekali hostnya bertanya kepada teman sebelah yang mantan. Dia bilang, kenapa dengan Mas AHY nunggu last minute, tapi kalau yang ini langsung. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Jadi siapa yang tidak punya komitmen? Kan publik juga bisa melihat betapa kontradiktif apa yang disampaikan itu dengan fakta di lapangan gitu loh. Ya kalau Anda bilang bahwa inilah makanya suka maksa terburu-buru, makanya kita ada deadlock. Ya udah. Kalau misalnya itu kenyataannya, dia berdua sama Caimin, tanda tangan, nggak akan diumumin, nunggu last minute diumumkan. Kan begitu. Tapi kenyataannya kan enggak gitu loh. Tapi dari pihak mantan itu menyebutkan bahwa sebenarnya dari hari Minggu itu sudah ada ancang-ancang dari Demokrat bahwa kalau ini tidak ada titik temu juga, kita akan segera cabut dari koalisi. Itu benar apa enggak sih, Bang? Hari Minggu ya? Hari Minggu. Mau hari Minggu, mau hari apa, sepengetahuan saya tidak ada yang begitu-gitu. Yang ada, ayo kita deklarasi cepat. Anda ini mau menang nggak sih? Yang pertanyaan besar kita kan, Anda mau menang nggak? Apa opsi Anda untuk menang? Kan begitu. Ya kan? Nah, untuk menang ini kita survei ini udah jatuh terus loh dari bulan Mei. Ya kan? Kita kan ingin menang. Ngusung Mas Anies ini kita pengen menang. Bayangkan saya bilang, makanya sedihnya tadi. Kita lagi mikirin kemenangan dia selingkuh dengan yang lain waktu yang kemarin. Tapi udahlah. Jadi dari bulan Mei, Juni, Juli, kenapa kemudian deklarasi kita dorong? Kita bilang, Mas tuh umumkan, deklarasikan. Kan udah bolak-balik kita nge-push. Kenapa? Memang dia di belakang juga udah memilih kita kan.
Tapi kalau Anda nggak memilih, ya nggak apa-apa, umumkan. Kenapa? Biar masyarakat punya kepastian. Oh, Mas Anies benar berlayar, oh Mas Anies pasangannya memang pasangan yang benar. Yang benar-benar perubahan, yang benar-benar bisa memberikan harapan. Itu loh. Sehingga apa kita bisa gas? Kita mau ya, saya buka nih, deklarasi menunda terus. Ya, diumumkan menunda terus. Oh, kemudian yang sebelah yang si temannya mantan atau yang ininya mantan, pengusungnya mantan sebelah bilang alasannya, ya kan saya belum setuju. Padahal katanya tidak pernah menolak. Nah, ini kontradiktif. Ngomong tidak setuju. Tidak pernah menolak. Demokrat menganggapnya berarti gimana? Nggak serius. Makanya kita bilang, Anda kalau nggak mau nggak apa-apa, sampaikan. Tetapi kasih dong alasan yang jelas. Tadi saya bilang, mohon maaf nih, deklarasi nggak mau, pengumuman nggak mau, bentuk tim pemenangan nggak mau. Lalu bolak-balik ya, kami ini disakiti terus. Dibilang Demokrat tidak komitmen, tidak ini, tidak itu gitu. Segala nih, maksudnya tidak ada upaya untuk Mas Anies. Kita ini udah berupaya, kita sudah sampaikan saran, tidak dilakukan, dan bahkan bolak-balik kata nggak mau ada acara. Kami nih, saya masih ingat ini, nyusun agenda Mas Ahy di bulan Mei. Kita ajak, ayo Mas Anies. Terus apa? Dia malah sibuk, mohon maaf ya. Oh inilah, itulah. Padahal sama-sama di Jawa Tengah waktu itu. Terus sama-sama di Jawa Timur. Gitu. Boleh nggak kita matchin jadwalnya, kita ketemu, kita ini ada acara bersama. Tapi kemudian narasi yang di luar apa? Oh, Demokrat tidak pernah buat acara bersama Mas Anies. Oh, Demokrat tidak mau memperjuangkan Mas Anies. Kita bingung. Kita sudah ada agenda. Mas Ahy udah keliling. Kita ajak, ayo. Dia nggak perlu ngapa-ngapa. Datang badan doang, bawa body doang, ya kan? Maksudnya gimana nggak keluar duit sama sekali? Saya nggak bilang kayak gitulah, ya kan? Tapi kenyataan nggak terjadi. Nggak terjadi juga gitu loh. Nggak dateng gitu. Ya kan? Lalu kemudian terakhir, bahkan kan kayak misalnya nih, di Agustus kita ada acara di Bandung. Sudah jauh-jauh hari kita bilang tanggal 5 sama tanggal 6. Ya kan? Akhirnya apa? Datanglah dia. Akhirnya setelah sekian lama gitu. Tapi kita juga ngeliat loh. Maksudnya, kok baru sekarang gitu? Mau menang nggak sih? Kita kan punya kantong-kantong pemilih. Kita tahu kok waktu di Demokrat, di survei, berbagai survei bilang pemilihnya Anies di Demokrat tuh hanya 27%. Nah makanya kita mau agar dia benar-benar terpatri nih di konstituen kami maupun juga di masyarakat. Tapi tadi gitu, inilah yang menurut kami kejanggalan-kejanggalan kita ngepus, nggak terjadi ternyata. Nah dan ini yang luar biasa ini. Luar biasanya tadi malam saya baru talk show dari tempat lain. Ada pengakuan. Ya, dia kan bilang one night stand. Sama? Kan one night stand, keputusan dadakan ini. Ternyata apa? Diakui oleh teman yang jadi teman selingkuhnya. Bahwa? Kita sudah 7 kali ketemu. Bukan baru kali ini kok. Hello gitu loh. Hello, mohon maaf nih ya. Jadi tapi Demokrat tidak tahu itu bahwa sudah nggak tahu. 7 kali pertemuan. Nggak ada. Pada kita mau ketemu siapapun, penawaran apapun ke kami selalu komunikasikan H-1, bahkan setelahnya kita sampaikan betapa jujurnya kami, betapa komitmennya kami terhadap koalisi ini. Tapi kemudian ada yang berkhianat, sekarang kami difitnah. Sudah dong, Anda sudah jadi tukang bohong, tidak jujur, tidak bisa kami percaya. Jangan fitnah kami lah. Anda nikmati aja lah bulan madu Anda, peluk-peluk itulah pasangan Anda. Ya kan? Janganlah masih nge-tweet ngomongin mantannya. Mantannya aja nggak mau ngomongin Anda lagi kok, udah move on. Tapi kalau Anda masih terus mengiris-ngiris luka kami dengan air perasan jeruk, ya kadang-kadang kami se-Indonesia, seperti disampaikan oleh Mas Ahy di tertutup kemarin. Di pertemuan tertutup dengan kader-kader di tingkat pusat. Kita ini kan sahabat yang setia. Artinya? Tapi kita ini sahabat yang setia, tapi kami juga bisa jadi lawan yang militan. Ya, berarti makanya kalau udah siap-siap ya kalau misalnya seandainya dalam posisi di pojok. Ya tentu dong, kan kami keluarkan dan kami ada, mohon maaf, ada podcast kemarin, tim 8 kami, ya nanti akan diekspos juga. Ada surat, bukan hanya tanggal 25 Agustus, bahwa sudah ada ya kesaksian dari 4 orang. 4 orang itu anggota tim 8 setahu saya. Dari 8 orang, ada 4 orang yang memberikan kesaksian bahwa Mas Anies meminta Mas Ahy. Jadi statement yang rilisnya sekjen kami, ya Mas Anies meminta Mas Ahy. Udah Mas Ahy, saya bawa Nasdem, Mas bawa Demokrat. Ayo kita berdua sama-sama ajak PKS. Ya kan ada tuh rilisnya tuh. Dan ini ada pernyataan orang yang mengkonfirmasi. 4 orang tim 8 yang mengkonfirmasi itu. Nah maksud saya gini lah. Janganlah kita, mohon maaf, jangan sebar-sebar kebohongan, janganlah putar balik fakta. Tadi saya tuh senang, makasih banget IDN Times. Saya ini datang telat tapi tetap ditunggu karena saya tahu IDN Times ini media yang sangat mengutamakan data dan fakta. Mau mengkonfirmasi langsung. Ini saya mengapresiasi Mbak, maksud saya mengapresiasi bagaimana IDN Times yang banyak anak-anak muda yang menyaksikan saat ini yang menjadikan IDN Times sebagai barometer
dalam bersikap ya dan bertindak itu bisa tahu fakta langsung. Oke. Tapi sebelum saya beralih ke Mas Bawono, saya ingin mengonfirmasi berarti betul ada instruksi ya untuk menghapus di media sosial semua konten terkait kebersamaan Mas Ahaye dan Mas Anies. Oh enggak. Yang adanya begini, begitu keluar rilis, kaget semua kader se-Indonesia. Kader langsung telepon banyak masuk, termasuk ke saya. Saya mohon maaf nih Pak, saya biasanya 100 message, per hari paling hanya 500. Sekarang jadi 2.500. Isinya ada tadi dari kader-kader, gimana nih, apa nih, segala, ini itu segala, banyak sekali. Bang langsung ngasih saran, kita harus gini, kita harus serang. Ketemu udah bilang tidak, kenapa masih serang? Bang izin, kami mau nurunin baliho, kami ingin nurunin billboard. Loh jadi daripada anarkis kemudian saya sampaikan itu. Ini banyak kader seperti ini reaksinya, kita sampaikan ke Mas Ahaye. Kemudian Mas Ahaye bilang gimana saran teman-teman? Dari BPUKK, Kang Herman, kepala BPUKK, udah kalau gitu dari kami, karena kami bagian organisasi, kami sampaikan ke kader, silakan lakukan penurunan, tapi jangan anarkis. Jangan anarkis. Gitu. Maksudnya kan itu yang kita ingin. Kita nggak mau nih nanti kemudian ada yang mengeksploitasi ini gitu loh, ya kan? Berusaha mendowngrade kami. Udah dihianati, disakiti, dizolimi, ya difitnah lagi. Ternyata benar ada yang fitnah. Dan kemudian kader inilah karena saking marahnya. Karena bayangin Mbak, ini bukan masalah materi. Bukan masalah ada ratusan ribu bahkan jutaan baliho, billboard, spanduk yang tersebar. Bahkan teman saya ini bilang, ya Allah ya Rabbi, saya bilang salah satu caleg, saya ini sudah cetak 100.000 parfum kecil. Bergambar, iya maksudnya kita nih jadi, ya nih, dia bilang. Tapi udahlah, bukan itu esensi, tapi wajar dong kader marah, kan apa? Ikhlas kok semua. Dan bilang, ini Ahaye-nya mendahului sih, mukanya masang Anies dan Ahaye. Loh, kita selalu memasang wajah Mas Ahaye selaku ketum. Tapi kemudian Mas Anies pasang juga dong. Bayangkan dari bulan Juli. Ya, masif sekali, luar biasa, silakan dilihat. Mau keluar bandara, mau ini, mau itu, mau di jalan tol mana segala apa kelihat Anies Demokrat. Jadi ada yang suka menuduh-nuduh kami tidak berbuat, tidak ada berupaya, sama sekali kan sedih juga kita. Nah, satu statement terakhir lah Mbak, terkait dengan tadi pembelaan ini, 7 Oktober. Saya lupa ingat tanggalnya, tapi saya masih ingat beberapa hari setelah deklarasi Nasdem si mantan ke mantan itu, ya kan, mantan koalisi ke mantan baca pres kami. Ya, beliau datang ke kantor kami, disambut dengan luar biasa, jalanan macet, panjang sekali macet sekali di depan proklamasi itu, karena ramai sekali yang datang menyambut dengan gegap gembita. Belum ada kok deklarasi apa-apa waktu itu kami dukung, belum. Tapi kemana Pak? Karena kita tuan rumah yang baik, tunjukkan kita tuan rumah yang baik, datang ramai-ramai. Lalu di situ, saya masih ingat, saya duduk paling depan. Di depan Mas Ahaye waktu di dalam, di lantai 4 waktu itu, di auditorium Yudhoyono. Mas mantan, nah saya sebut mantan aja lah, saya nggak mau nyebut nama dia. Mas mantan, ya kan? Di depan saya dan juga di seluruh Indonesia, ini adalah pejuang Ahaye. Per hari ini, mereka adalah pejuang Mas mantan juga. Luar biasa Mbak, kader per hari itu silakan cek timeline. Bang Jansen aja kan barusan nge-tweet juga kan. Ya mohon maaf, saya nggak akan ngapus tweet saya yang membela dia. Sebagai bukti sejarah, betapa ikhlasnya kita mendukung dia, membela dia dari serangan apapun. Itu luar biasa. Dan ada satu hal ini yang sedihnya nih, mungkin sayang Mas Bawono nggak termasuk. Saya berapa puluh bahkan ratusan talk show Mbak, dari Oktober ke sini. Dan setiap kali ada commercial break, yang lawan saya selalu ngomong, Jak, lu itu nanti akan ditipu. Hati-hati lu, jangan terlalu keras ngebela dia. Nanti lu akan ditipu. Jadi seolah-olah mau terbukti sekarang. Ya saya nggak ngomong gitu ya. Gitu. Dan kemudian pada separuh-separuh nih. Dan itu bukan satu orang Mbak, itu berbagai orang, berbagai partai ngomong, lu akan ditipu. Hati-hati. Nggak, gue nggak mau narik lu ke koalisi saya. Saya tidak mau menarik Anda ke koalisi saya, bukan itu esensinya. Saya kasihan, Anda luar biasa ini, semangatnya membela, tapi nanti Anda juga akan ditipu atau ditinggalkan. Dari Oktober sampai Agustus. Sampai Agustus kemarin, saya live talk show begitu. Wah. Terus dia pas lagi ini, hati-hati Jak, hati-hati gitu. Bener, nggak nyampe seminggu ditinggalkan. Seru banget nih ya, bener-bener kayaknya relasinya tuh kuat banget gitu ya Mas Bawono ya. Saya mau nampilkan juga satu grafis mengenai basis partai dan areanya, tolong teman-teman. Ya, ini adalah grafis mengenai basis partai di masing-masing wilayah di provinsi di Indonesia, dan alasannya Nasdem memilih meninggalkan mantan koalisinya adalah karena
Demokrat tidak memiliki kekuatan atau cengkraman di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mana itu menjadi kantong pemilihnya PKB gitu. Dan itu terlihat di situ kalau PKB itu memiliki 11,0 di Jawa Tengah dan di Jawa Timur 22,9. Lalu untuk Demokrat bisa dilihat perbandingannya di situ. Ini data yang kami ambil dari Indikator Politik Indonesia bulan Juli 2023 ya, Mas Bawono ya. Dan untuk perolehan kursi DPRD terlihat jelas di situ bahwa untuk Jawa Tengah PKB memiliki 25 kursi. Mohon maaf, Jawa Timur PKB memiliki 25 kursi, sementara Nasdem itu 9 dan Demokrat 14. Lalu untuk di Jawa Tengah PKB memiliki 20 kursi, Nasdem 3 kursi dan Demokrat 5 kursi. Nah, pertanyaannya nih, Mas Bawono, kalau dengan terjadi prahara seperti ini, itu menguntungkan bagi elektabilitasnya Mas Anies dan Caimin atau justru nanti malah makin turun tuh elektabilitasnya? Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal ya, Mbak Santi. Apakah dengan memilih Caimin yang memang punya gerbong sangat besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, PKB, itu akan dapat otomatis menyelesaikan masalah yang selama ini dialami oleh Pak Anies, yaitu celah elektoral yang sangat besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Timur itu, apalagi di Jawa Tengah, Pak Anies kan sangat tertinggal dari nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara di Jawa Timur, Pak Prabowo sekarang posisinya sudah sangat cukup kompetitif sama Pak Ganjar gitu ya. Nah, apakah dengan menggandeng Caimin itu otomatis akan menyelesaikan semua masalah itu? Belum tentu juga. Jadi artinya begini, pilihan partai itu kan misalnya apakah pemilih PKB akan tegak lurus 100% akan memilih pasangan ini nanti kalau misalnya pasangan ini resmi sebagai pasangan calon ditetapkan oleh KPU. Nah, disitulah yang kemudian secara teoretik ada yang dikenal dengan split ticket voting, straight ticket voting gitu ya. Split ticket voting adalah ketika misalnya partai politik menetapkan mendukung pasangan A atau kandidat A, maka pemilihnya sebagian besar akan berlari ke sana gitu ya. Tapi sebagian besar pemilihnya ternyata tercerai-berai ke beberapa calon tuh split ticket voting. Kalau straight ticket voting sebaliknya. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya di data survei kami di bulan Juli juga itu kelihatan basis pemilih ketiga capres ini berdasarkan pilihan partai politik. Nah, dalam konteks PKB sebenarnya pemilih PKB di secara nasional kalau kita lihat kalau dilakukan cross step terhadap tiga pilihan capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, itu justru yang lari ke Anies Baswedan itu justru yang minoritas dari pemilih PKB. Sebagian besar justru lari ke Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto, gitu ya. Kalau saya tidak salah gitu ya, nanti bisa dicek di survei kami di bulan Juli, itu pemilih PKB ketika kita lakukan survei saat itu yang mengaku akan memilih Pak Anies di 2024 nanti itu tidak lebih dari sekitar 22 atau 25% ya. Sebagian besar justru memilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Nah, begitupun nih pemilih Demokrat. Nah, ini mungkin bisa jadi bekal bagi Mas Herzaki dan teman-teman di Demokrat kemana akan melangkah ke depan. Gimana? Gitu. Jadi kemana nih? Ganjar biar cepat move on gitu kan? Pranowo atau Prabowo gitu ya? Pranowo atau Prabowo? Nah, kita nggak ngomongin mantan, tapi mengklarifikasi kebohongan. Diambil sama Bang Herzaki ngomongin mantan soalnya. Ya karena klarifikasi kebohongannya gitu. Lanjut. Kalau kita lihat di basis pemilih Demokrat di survei kita bulan Juli ya, itu memang sebagian besar itu lari ke Anies Baswedan ketika di survei bulan Juli itu ya. Ada sekitar hampir 45%, 44,9% itu berarti berhasil dong upaya kami dari 27% beberapa bulan sebelumnya. Relatif berhasil, bisa dibilang relatif berhasil dengan waktu yang cukup singkat. Nah, bagaimana dengan sisa 55%-nya itu hampir terbagi rata ke Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Tapi yang mendukung Pak Ganjar Pranowo dari basis pemilih Demokrat gitu ya, itu agak lebih besar sedikit. Tapi sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi DPP Partai Demokrat, Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk menentukan arah koalisi ke depan. Kenapa? Karena ini kan 14 Februari itu pemilihan bersamaan, Pilpres dan Pileg. Nah, jangan sampai pilihan, tentu partai-partai politik itu kenapa mereka berebut posisi cawapres karena mengharapkan efek ekor jas tadi. Nah, jangan sampai nanti kandidat yang didukung oleh Partai Demokrat misalnya ternyata tidak berkesesuaian dengan preferensi politik pemilih mereka terhadap kandidat tertentu gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan saya kira agar cepat terset untuk cepat move on. Jadi lebih baik berpikir ke sana. Karena kan Partai Demokrat bagaimanapun partai yang
besar gitu ya, punya sejarah panjang, sejarah pernah berkuasa sebagai ruling party gitu ya. Jangan sampai ini ya begitulah politik. Jangan sampai ini kemudian mengacaukan langkah politik Partai Demokrat ke depan gitu. Oke. Tapi ini kan ada upaya juga dari KPK untuk melakukan permintaan keterangan kepada Caimin yang akan jadwalnya itu besok. Ya. Gitu. Senangnya banget ya kelihatannya. Enggak bukan seneng. Enggak, saya pengen tahu nih pertanyaannya mengarah kemana nih gitu. Besok jadi kalau seandainya ini kemudian status hukum Caimin ini berubah gitu. Itu justru malah akan menghilangkan peluangnya Anies untuk bisa berlayar nanti di 2024. Ya memang selama ini kan handicap dari Muhaimin Iskandar itu kan ada dua ya. Ya maksudnya ada dua hal yang bisa menjadi sasaran tembak bagi lawan-lawan politik Muhaimin Iskandar ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Santi soal sangkutan hukum ketika Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di tahun 2012 gitu ya, yang belum selesai di KPK, di prosesnya masih berjalan, proses hukum. Yang kedua juga adalah bagaimana ketidaksukaan atau lebih tepatnya sejarah hubungan relasi antara keluarga besar almarhum Abdurrahman Wahid dengan Caimin. Dua hal ini yang kemudian memang seringkali menjadi handicap secara politik bagi Muhaimin Iskandar. Nah, apakah nanti misalnya ada perubahan status hukum dan sebagainya, tentu saja itu akan berpengaruh ke depan, karena kan tidak mungkin orang yang berstatus hukum katakanlah tersangka misalnya ya akan dapat melenggang gitu sebagai pasangan calon presiden gitu ya. Itu kan bisa juga. Nah, itu yang sebenarnya harus diperhatikan oleh koalisi Anies Baswedan ini, koalisi Pak Anies Baswedan ini. Jadi harusnya dari jauh-jauh hari sebelum memilih Caimin ya. juga mempertimbangkan itu harusnya. Ya. Tentu tidak ada pilihan yang ideal. Memilih Mas AHY tentu juga ada handicap tertentu yang dimiliki Mas AHY akan menjadi sasaran tembak gitu. Misalnya masih muda, belum berpengalaman dan sebagainya gitu ya. Dan pilihannya memang tidak ada yang ideal bagaimanapun memilih pasangan cawapres gitu. Tapi itu tadi tentu yang memilih dengan resiko paling minim dalam politik. Oke, baik. Saya mau menampilkan dulu peta koalisi sementara pada per September sekarang. Boleh tolong tampilkan teman-teman peta koalisi dan capres yang sudah ada. Nah ini saya mau nanya ke Bang Herzaki nih, karena udah jelas nih ya, mulai jelas nih. Kok jadi satu pool dengan PSI saya? Karena ada kemungkinan bukan, PSI itu belum memilih. Oh iya. Demokrat itu adalah satu-satunya partai parlemen ya, yang menjomblo sekarang, dan saya kasih tanda tanya di situ karena bisa jadi juga nanti terbentuk poros keempat, atau misalnya siapa tahu gitu ya, kalau status hukum yang di sana berubah, balik lagi rujuk kan bisa juga ya Bang Herzaki? Enggak akan mau rujuk sama sekali. Coba bayangkan Mbak Santi digituin, udah mau nikah, terus tahu-tahu dia ternyata nih lagi udah nikah, lagi bulan madu, istrinya ditangkap, terus bilang, aduh aku sama kamu aja Santi, saya balik ke kamu, gimana? Kalau nerima nggak? Ya, itu aja. Jangan tiba-tiba ada plot twist. Iya. Nah, itu situasinya kayak gitu. Makanya saya tanya Mbak Santi, bagaimana Mbak Santi sudah ada calon, udah mau nikah, mendadak dia selingkuh rupanya selama ini, lalu dia menikah, lalu mendadak dia lagi asik-asik bulan madu, ternyata dia punya kasus hukum, ditangkap. Lalu dia sendirian, dia jomblo, terus dia telepon, aduh Santi, aku sebenarnya masih mencintai kamu gitu. Gimana? Mau balik lagi? Ya kalau untuk kemenangan partainya sih Bang. Kalau saya ya, tapi nggak tahu nih. Nggak bener. Kalau digituin sama laki-laki, mau balik lagi? Ini kan dalam dunia politik. Enggak dong. Saya mau nanya, karena kami ini bicara mengenai komitmen, bicara mengenai etika. Ini bukan bicara mengenai bahwa, Mas saya udah mengutip kemarin. Cara itu harus menjiwai tujuan. Begitu aja, tujuan itu juga harus menjiwai cara. Yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Yang juga sering dikutip oleh Bung Karno. Berarti itu nanti arahnya gitu. Koalisi Partai Demokrat nih dengan yang mengusung prinsip-prinsip Bung Karno. Coba ditampilkan lagi gambarnya yang tengah ini. Nih, yang ini nih yang total. Loh, enggak dong. Enggak. Bung Karno itu kan beyond that. Beliau itu proklamator kita. Bagaimana beliau berjuang luar biasa sehingga kemerdekaan itu bisa dicapai. Kita harus mengapresiasi. Jadi bukan berarti itu arah politik Demokrat, berarti mengusung ke partai yang saat ini ketumnya adalah putrinya Bung Karno. Putrinya Bung Karno, ya nggak begitu dong, nggak begitu. Kita ini berbasis punya prinsip, berbasis nilai, ide dan gagasan, bukan sekedar mohon maaf ya, telikung sana telikung sini, yang penting dapat
jabatan dan bisa maju capres atau cawapres. Enggak. Dan ingat ya, satu hal yang saya tegaskan, kami kemanapun melangkah sama seperti dengan sebelumnya. Ya, sama seperti dengan sebelumnya, tidak ada itu persyaratan cawapres itu tidak ada. Sama persis. Nah, jadi janganlah kemudian masih dijual lagi bolak-balik. Oh maksa sih cawapres. Ya Allah, ya minta siapa? More than udah 3 kali kita ungkap tanggal. Mau kita ungkap tanggal-tanggal lain dengan saksi-saksinya. Nah, bukti dokumen udah kita ungkap satu. Saya di podcast yang lain ada ungkap tuh bukti yang lain lagi. Nanti ungkap juga di sini dong. Iya nanti. Saya nggak bawa karena tadi mikir move on. Ya kan? Makanya tadi nggak bawa gitu loh. Lu move on tapi sepanjang durasi lu ngomongin yang lalu tuh. Iya karena tadi ngomong, Bang katanya begini. Ya saya sampaikan, kan begitu. Iya kan? Oke. Tapi nggak artinya apa? Arah koalisinya jadi lebih kemana? Karena sebelumnya saya dengar juga katanya Bang Teguh Rifki sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Hasto. Oh iya? Iya. Oh sudah ya? Udah, kan udah pernah ketemu juga. Saya belum pernah lihat. Yakin. Enggak, baru-baru ini saya belum pernah lihat. Tapi yang bulan Juni lihat. Oh bulan Juni ya, karena ada fotonya. Oh oke, itu bareng Bang Iftitah tuh. Iya kan ada fotonya kan? Itu ngobrolin apa waktu itu? Itu juga lihat kan? Iya. Waktu itu sederhana, ya ini Mbak Puan kan lagi keliling mau komunikasi, bagaimana kita sama-sama jaga pemilu biar damai dan yang kemudian diwujudkan adil. waktu dalam pertemuan di Pelataran Senayan itu. Iya kan sambil jalan kaki kok, sambil olahraga, kan begitu olahraga. Ini kan dua anak muda ya, anak bangsa yang sama-sama juga tokoh rising star lah di partainya masing-masing, dan kita lihat juga prestasinya juga luar biasa. Mbak Puan anggota ketua DPR RI pertama yang perempuan, pernah menjadi Menko, ya kan? Nah, Mas ngomong sama Mas Ahaye kayak cocok jadi kakak ade. Dilanjutin boleh sih Bang? Loh iya dong, nggak apa-apa dong, kan inilah yang bagus. Bagaimana keluarga presiden di Indonesia, ya kan? Beliau adalah keluarga presiden RI yang kelima, lalu Mas Ahaye kan keluarga presiden RI yang ke-6 gitu. Bagaimana sama-sama hidup juga nih masih Pak SBY dan Bu Mega. Ini kan laboratorium politik yang luar biasa, banyak kebijaksanaan, kebijakan yang kita bisa pelajari. Nah, makanya Pak SBY kemarin membuat museum ya, kan datang di sana juga itu karena buat laboratorium politik gitu, buat pembelajaran buat kita semua, karena ingin bagaimana bangsa ini bisa bergerak maju, apa yang sudah dicapai di masa lalu bisa dipertahankan dan bisa terus diakselerasi ke depannya, siapapun yang memimpin. Nah jadi kalau bagi kami pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan kemarin ya pertemuan dua sahabat, pertemuan partai, dan bagi kami ya terbuka komunikasi, dan itu bedanya Mbak, kami bertemu di depan, terbuka, nggak hidden agenda, nggak di belakang gitu, dan itu bagus dong maksud saya. Ya nanti apakah akan ada pertemuan Mas Ahaye dengan Mbak Puan? Ya bagus. Kalau pertemuan, makin bagus. Pertemuan untuk mewujudkan mimpi Pak SBY ada satu kereta dengan Bu Mega juga bisa terjadi di masa mendatang. Iya, pertemuan antara Bu Mega dan Pak SBY juga kami sambut baik. Kami sangat terbuka gitu, dan kami saat bertanya Pak SBY, oh iya saya. Jadi ini sudah mulai mencair ya? Sebenarnya kalau mencair sih ya kita menurut kami nih ya kan persepsi publik aja tidak mencair. Kalau menurut kami hubungan selama ini memanglah ada persepsi, tapi selama ini komunikasi kan juga kita lakukan dengan baik gitu. Ya di parlemen kita lakukan maupun di berbagai bidang. Ya kalau misalnya kayaknya Demokrat suka mengkritik Pak Joko Widodo, ya wajar lah. Kita kan tugas tanggung jawab kami mengkritik apa kebijakan yang kami anggap tidak pas. Oke. Tapi masalahnya adalah kalau di berbagai forum kelihatannya Bu Mega tidak pernah mau satu tempat dengan Pak SBY, makanya di kesannya oh iya, ya nggak apa-apa kan kesan publik, tapi yang pasti dari kami sangat terbuka. Karena Pak bagaimanapun Bu Mega ini kan tokoh yang luar biasa ya, selama ini bagaimana beliau bisa memimpin partainya menjadi besar seperti dengan sekarang ini. Ya memang Mbak pasca reformasi masih diingat bahwa baru ada kader dari dua partai yang menang pemilihan secara langsung, yaitu Pak Jokowi dan Pak SBY, satu dari Demokrat, satu dari PDIP. Nah, ini kan juga suatu model politik juga gitu. Tapi kan bukan berarti kita menutup jalan. Bukan saya yang berwenang, Mbak, gitu. Tapi Bu Mega orang yang hebat, ya. Kemudian Pak Prabowo juga orang hebat gitu loh. Iya kan? Dengan bagaimana seorang jenderal. Kan beliau seperti Pak SBY kan. Bagaimana pada saat beliau ingin mengejar keinginannya misalnya ya, ingin berbakti lebih kepada negeri dengan menjadi presiden, beliau mengikuti jalur demokrasi, yaitu membentuk partai politik, bukan seperti jenderal yang lain berupaya membajak partai politik yang udah jadi tanpa mau berkeringat, kan begitu. sedikit meskipun udah lewat sih Mbak, udah aman kan, udah lewat gitu ya Bang Mas Wono ya, kira-kira gitu. Jadi kita mohon tapi masih ingat yang lalu-lalu.
Ya enggak, kita kan mengapresiasi. Ya. Ini kan kita maksudnya jadi publik juga bisa melihat oh iya ya bener ya gitu. Jadi jangan nanti pada saat nonton Identitas bilang wah ini kok dari tadi ngomongin Bu Mega terus. Saya mesti ngomongin juga dong Pak Prabowo nanti. Iya. Nanti dikiranya ini loh. Dengan Pak Prabowo ada kemungkinan berkoalisi juga. Ya kalau saya pribadi ini tentunya sebagai kader kami ikuti apa yang terbaik menurut partai ini pasti Mas Ahy sudah mempertimbangkan semua. Nah, hanya saya ingin bisa informasikan bahwa hari Senin tanggal 4 September Mas Ahy mengumpulkan pengurus pusat selain menyampaikan situasi politik terkini, perkembangan dan arah langkah Demokrat ke depan, juga beliau meminta masukan-masukan. Lalu yang kedua di tanggal 6 September ketua-ketua DPD itu semua datang. Berarti pada saat ini nih sedang berlangsung pertemuannya. Ya kan dengan ketua-ketua DPD. Jadi selainnya beliau meminta masukan juga karena bagaimanapun ini adalah perjuangan bersama beliau sampaikan. Beliau tahu ini hal yang nggak mudah bagi kader, situasinya berkecamuk, ada banyak sekali WA dan telepon yang masuk ke beliau dari segala penjuru. Nah, beliau ingin juga mendapatkan masukan. Karena nanti kami lah kata beliau yang akan juga ikut berjuang bersama di lapangan dan efeknya akan ada ke kami juga nih. Kalau memilih A ada konsekuensi juga kan. Jadi pilihan pilpres akan ada konsekuensi juga terhadap pileg. Bagaimana katakanlah kutub-kutub pendukung di bawah ini kan harusnya jangan sampai kontradiktif gitu. Kalau bisa saling mengisi dan mendukung. Tapi yang pasti kita akan pilih yang terbaik ya, Pak, untuk masyarakat, bangsa dan negara ini. Kita ingin terus berkolaborasi. Apakah temanya menjadi rekonsiliasi? Ya atau tidak kita lihat. Gitu. Saya udah ditunjukin satu logo banteng backgroundnya biru. Oh mana tuh? Saya baru lihat tuh. Nggak ada nih. Iya. Ya, oke. Jadi karena durasi juga terbatas, saya mau terakhir ke Bang Herzaki nih. Jadi kapan akan diambil keputusannya untuk Partai Demokrat berkoalisi kemana, maksudnya arah kebijakan yang mana? Ya kita lihatlah dulu. Semua Minggu kita kan belum kita akan pertimbangkan secara mendalam dan secara komprehensif. Ya kita berpolitik berbasis prinsip dan value. Nanti kita lihat mana yang paling optimal yang kita bisa perjuangkan. Ada masyarakat yang menitipkan harapan kepada kami. Harapan ini akan terus kami perjuangkan dengan teman koalisi mana yang sama-sama bisa berjuang. Yang pasti yang tidak hianat lah Mbak, dan yang bisa dipercaya. Itu aja. Oke, catat tuh ya guys ya. Mas Ahaye akan mencari teman koalisi yang tidak berkhianat supaya tidak mengalami pengalaman untuk kali ketiga di PHP. Oke, sekian episode Gen Z Memilih pada hari ini. Kalian akan bisa menyaksikan tayangan ini nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di semua platform media sosial kami. Dan jangan lupa stay tune terus di program Gen Z Memilih karena kami akan terus menayangkan program edukasi ini hingga pemilu 2024 mendatang. Saya Santi Dewi, Bang Herzaki dari Partai Demokrat dan juga Mas Bawono dari Indikator Politik Indonesia pamit. Sampai jumpa di program Gen Z Memilih selanjutnya. Bye-bye. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?